Kenapa ketika ada orang putus atau cerai disebutnya gagal berumah tangga atau gagal dalam sebuah hubungan? Kalau itu disebut gagal, lalu yang berhasil gimana? Apakah sekedar bertahan selama-lamanya walau di dalam hancur-hancuran? Terus ada lagi nih, Tuhan itu membenci perceraian. Nah pertanyaannya, apakah Tuhan senang ketika ada sebuah hubungan yang di dalamnya penuh pertengkaran, tiap hari diem-dieman, sekedar jalan walau nggak ada tujuan? Kalian pernah nanyain itu nggak sih? Atau emang udah males aja pakai otak buat mikir? Kenapa saya nanya gini? Ya supaya kalian tidak mudah menerima apapun dengan mentah-mentah, mengerti dengan tepat apa yang kalian lakukan, dan nggak cuma ngikut apa katanya orang-orang. Nah sekalian di konten kali ini saya pengen share salah satu cara berpikir kritis ala Hegel yang disebut dengan filsafat dialektika. Tesis, antitesis, sintesis. Jadi ketika kalian dapat sebuah pernyataan, sebisa mungkin bantahlah pernyataan tersebut minimal dengan pertanyaan yang berlawanan. Karena dengan begitu, pikiranmu akan dirangsang untuk mendapat rumusan atau pemikiran baru untuk mencari esensi terdalam dan jalan tengah dari dua pernyataan sebelumnya. Seperti contoh yang saya tanyakan di awal, Tuhan membenci perceraian. Kalau seseorang berhenti di kalimat ini, maka yang dilakukan adalah mati-matian mempertahankan rumah tangganya, walaupun tiap hari rasanya udah kayak bencana. Karena mereka nggak pernah nanya antitesisnya, sehingga mereka nggak pernah menemukan jawabannya harus bagaimana. Nah pertanyaannya sekarang adalah, kenapa kita tidak terbiasa melakukan dialektika seperti ini? Ya karena kita udah terlalu sering dijejali rumus yang udah disepakati selama ini. Menganggap pernikahan adalah puncak pencapaian dalam kehidupan. Coba kita lihat sekarang ya. Dari kecil kita disuruh belajar di sekolah minimal sampai 12 tahun. 16 tahun lah kalau sama kuliah. Setelah kuliah, kita dituntut untuk kerja. Biasanya orang kalau udah kerja, orientasinya adalah nyari uang, bukan nyari ilmu atau belajar. Jadi, proses belajar itu biasanya selesai pada saat orang masuk dunia pekerjaan. Oke, setelah bekerja, mereka dapat uang. Dapat uang, lalu tujuannya mapan. Setelah mapan, apalagi kalau nggak nikah? Sih? Makanya jangan heran kalau kalian lihat orang udah nikah, beberapa di antara mereka kadang-kadang ngerasa sok paling tahu tentang semua isi kehidupan. Padahal belum tentu mereka belajar. Dan kalau pernikahan dianggap sebagai puncak pencapaian atau tolok ukur kesuksesan seseorang, kenapa lu nggak bolak-balik nikah aja? Oh, atau jangan-jangan itu alasan kenapa kamu berkali-kali nikah?